Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renato Laser dengan NIM 2024 dari kelas Desain Analisis dan Algoritma A. Nah, di sini saya akan memaparkan jawaban soal tentang yang diberikan oleh dosen, yaitu tentang Decrease and Conquer. Ke soal yang pertama, di sini terdapat sebuah array 1 sampai n, sebuah array A 1 sampai n yang memiliki n elemen, berisi n-1 bilangan yang terurut dari kecil ke besar. Nah, dengan demikian ada satu elemen array yang kosong. Nah, bilangan yang diisikan ke A adalah bilangan dengan nilai 1 sampai n. Nah, tidak boleh ada bilangan yang sama di A, sehingga ada satu bilangan 1 sampai n yang tidak digunakan. Nah, di posisi bilangan tersebut, elemen array dikosongkan. Nah, ilustrasi array A dengan 10 elemen dan 8 sebagai bilangan yang tidak digunakan ditunjuk di gambar berikut. Berikut ini merupakan gambarannya dari yang dijabarkan sebelumnya. Di sini ada 10 elemen array yang dimana ada satu elemen yang kosong. Nah, kita diminta untuk mencari elemen yang kosong ini. Ini soalnya yang pertama, mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi Decrease and Conquer, yang dimana ada petunjuk di sini yaitu memodifikasi konsep dari binary search. Kemudian yang kedua yaitu jelaskan mengapa algoritma yang telah didesain di soal A ini tergolong Decrease and Conquer. Nah, di sini yang pertama kita mencari bilangan menggunakan strategi Decrease and Conquer, yang dimana kita menerapkan modifikasi konsep dari binary search. Nah, di sini saya membuat algoritma find a pair DC yang menandakan Decrease and Conquer, yang dimana inputannya itu adalah array A yang inputannya 1 sampai n, dimana dan juga first dan last. First dan last ini sebagai pendukungnya. Kemudian untuk tujuannya yaitu mencari nilai bilangan yang tidak muncul atau tidak digunakan. Inputnya adalah array 1 sampai n itu, kemudian first-nya dengan default-nya yaitu 0, dan last-nya yaitu default-nya dengan panjang array itu sendiri, array A itu. Kemudian output-nya adalah indeks elemen yang tidak muncul atau tidak digunakan. Yang pertama yaitu ini first lebih dari last, yang menandakan bahwa tidak ada elemen array yang kita cari. Jika begitu, maka return 1. Nah, jika ada elemen yang kita cari, maka kita bagi dua elemen tersebut, yaitu middle, yaitu first ditambah last dibagi dengan 2. Pertama-tama kita cari apakah middle tersebut itu hasilnya non. Jika iya, maka kita return middle, dan jika tidak, maka kita bagi 2. Di sini persis kita bagi 2, yang dimana yang pertama ini kita cari dari tengah sebelah kanan, tengah plus 1 sampai akhir kita cari, yaitu dengan menggunakan fungsi find a pair DC A dengan inputan A, middle plus 1, last. Kemudian else-nya yaitu find a pair DC dengan ini dari awal sampai tengah sebelum tengah. Nah, jika kita gambarkan seperti ini, yang pertama kita tentukan apakah elemen array yang kita cari itu ada. Ini ternyata ada, dimana first-nya yaitu 0, kemudian last-nya yaitu panjang array-nya yaitu 5, kemudian ini min 1 karena indeks yaitu jadi 4. Berarti ada elemen yang kita cari, kemudian kita bagi 2. Pertama ini kita tentukan middle-nya yaitu first ditambah last dibagi 2, yang dimana di sini 0 ditambah 4 bagi 2 sama dengan 2. Berarti 0, 1, 2, berarti yang nilai 3 ini. Nilai 3 apakah non? Oh, ini misalnya 4 ini adalah non. Ini kita menggunakan 5 elemen agar lebih mudah dipahami. Nah, di sini
kita tentukan middle itu apakah non atau bukan. Karena di sini bukan, maka masuk ke bagian else ini. Kemudian kita cari yang ini, if yang pertama ini berarti sebelah kanan. Kemudian kita cari yang sini. Nah, di sini kita cari apakah ada. Nah, ternyata di sini ada, maka yang di sebelah sini itu tidak kita cari. Nah, selanjutnya jelaskan mengapa algoritma yang tadi kita desain di soal yang tadi itu tergolong decrease and conquer. Nah, karena algoritma tersebut itu mengurangi ukuran array menjadi subset yang lebih kecil, dan juga kita mencarinya pada subset yang lebih kecil, sehingga tidak mencari pada semua elemen array. Maka dari itu algoritma tersebut akan membuat pencarian menjadi lebih efisien dan cepat. Sesuai yang kita jelaskan tadi bahwa kita mencarinya pada bagian kanan. Nah, bagian kanan ini kan ketemu, sehingga kita tidak perlu mencari bagian kiri dari middle-nya. Itu membuat pencarian menjadi lebih efisien dan cepat. Kemudian pada soal yang kedua, operasi perkalian bilangan positif A dan B didefinisikan sebagai B plus B plus B sebanyak A kali. Nah, soal yang pertama yaitu mendesain algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi brute force. Yang kedua, kita jelaskan mengapa algoritma tersebut yang ada di soal A ini tergolong brute force. Kemudian yang C yaitu desain algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi decrease and conquer. Dengan petunjuk seperti ini yang akan kita gunakan pada konsep codingan kita. Kemudian kita jelaskan mengapa algoritma yang telah ada di desain di soal C itu termasuk decrease and conquer. Nah, pertama yaitu desain algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi brute force. Nah, di sini kita membuat algoritma dengan nama multiple A, B, di mana tujuannya itu menghitung hasil dari nilai perkalian A kali B. Inputannya itu bilangan A dan B, outputnya adalah bilangan hasil perkalian A dan B. Nah, di sini fungsinya yaitu jika A sama dengan 1 itu return B, kemudian jika tidak A sama dengan 1 itu return multiple A-nya dikurangi 1, B. Misal contohnya 3 kali 5. Misal 3-nya adalah A, B-nya adalah 5. Maka ketika kita mencari 3 kali 5 itu pertama masuk ke bagian else, karena A-nya tidak sama dengan 1, maka masuk return B plus multiple A min 1 berarti 2, 5. Oh, ini B-nya adalah 5. Kemudian kita masuk lagi, karena ini merupakan fungsi rekursif, kita panggil lagi fungsinya. Karena A-nya tidak sama dengan 1, karena A-nya masih sama dengan 2, maka kita masuk ke else lagi, yang dimana return B yaitu 5 plus di sini multiple 1,5, karena A-nya dikurangi 1, sehingga di sini A-nya 1, maka ini kan kita panggil lagi, maka masuk A-nya 1, maka return B. Maka 5 tambah 5 tambah 5 langsung return B, maka di sini kita mempunyai nilai yang bisa kita langsung tambah, itu menjadi 15. Kemudian kita jelaskan mengapa algoritma yang telah didesain di soal yang tadi itu tergolong brute force. Nah, di sini karena algoritma tersebut itu benar-benar menjumlahkan secara langsung bilangan B dan sebanyak A kali sesuai dasar dari matematika.
yang dimana dasar dari matematika yaitu 3 kali 5 itu sama dengan 5 tambah 5 ditambah 5. Nah, dari konsep ini kita langsung menerapkannya pada algoritma tadi. Kita langsung menerapkannya dengan paksa. Sehingga itu merupakan ciri khas dari brute force. Kemudian kita yang soal yang C, yaitu desain algoritma untuk menghitung bilangan A kali B menggunakan strategi decrease and conquer, yang dimana di sini ada petunjuknya yaitu A kali B itu sama dengan A per 2 dikali 2B. Nah, jika A-nya itu ganjil, maka A kali B itu menjadi A min 1 per 2 dikali B, 2 kali B. Ini di sini plus B. Nah, terus lakukan terus-menerus sampai A sama dengan 1. Nah, di sini saya membuat fungsi yaitu multiple DC yang menandakan decrease and conquer dengan inputan A, B, di mana tujuannya yaitu menghitung hasil dari nilai dari perkalian A kali B. Inputnya adalah bilangan A dan B, sedangkan outputnya adalah bilangan hasil perkalian A kali B. Nah, di sini kita terapkan konsep yang ada di petunjuk ini. Jika A sama dengan 1, itu return B langsung. Nah, jika A itu modulus 2 atau A-nya itu genap, maka di sini kita terapkan fungsi ini yaitu return multiple DC. Kita terapkan fungsi rekursif, yang dimana A per 2 sesuai konsep ini, A per 2 dikali, 2 kali B. Jika A-nya itu adalah ganjil, maka kita return yang bawah ini. Multiple DC dengan A min 1 itu yang ini, A min 1 per 2, 2 kali B plus B. Sebagai contoh yang tadi 3 kali 5, yang dimana karena 3 ini bilangan ganjil, maka dan juga tidak sama dengan 1 A-nya ini, maka masuk ke else yang bawah, yang dimana kita panggil fungsinya lagi multiple DC dengan A min 1 berarti 2 per 2, 2 kali B berarti 10 plus B berarti 5. Nah, yang dimana kita bisa sederhanakan 2 per 2 ini sama dengan 1, maka jika A sama dengan 1 itu return B. B nya kan yang ini A, B. Maka 10 tambah 5 itu 15, maka hasilnya adalah 15. Nah, misal kita contohkan yang genap yaitu 4 kali 5. Nah, karena A-nya itu genap, maka masuk ke elif yang ini, modulus 2, sama dengan 0. Yang dimana kita panggil fungsinya lagi, itu rekursif, multiple DC dengan A per 2, yaitu 2, 2 kali B, 2 kali 5. Atau bisa kita langsung hitungkan menjadi 10. Kemudian kita masuk lagi ke fungsinya lagi dengan inputan 2,10. Karena ini masih genap, maka kita masuk ke bagian ini lagi, kita panggil multiple DC dengan inputan yang dimana A per 2 berarti 2 per 2 itu sama dengan 1, 2 kali B, 2 kali 10. 2 kali 10 adalah 20. Kemudian masuk lagi ke perulangan, karena kita panggil lagi fungsinya yaitu menjadi A-nya di sini sudah sama dengan 1, maka kita return B, yang dimana B-nya adalah 20, sama dengan berarti hasilnya yaitu 20. Kemudian kita jelaskan mengapa algoritma yang telah didesain di soal C itu tergolong decrease and conquer.
Nah, karena algoritma tersebut itu mengurangi ukuran menjadi subset yang lebih kecil dan menghitungnya itu pada subset yang lebih kecil. Maksudnya subset yang lebih kecil pada algoritma tadi itu kita membagi subset genap dengan yang ganjil. Kalau yang if A sama dengan 1 ini kan sudah pasti dijalankan. Nah, kita bagi mana yang masuk genap, mana yang masuk ganjil. Tidak seperti yang tadi. Segitu kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.